I remember very well, and I'm not 150 years old, and I'm not speaking about apartheid in South Africa. I remember very well. Malaysia kena karma. Sering nyinyirin timnas Indonesia, timnas Malaysia dihapus FIFA? Jagat sepak bola Asia Tenggara tengah digemparkan oleh kabar mengejutkan. Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, dikabarkan sedang memantau secara serius perkembangan internal dalam tubuh Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, yang berpotensi berujung pada sanksi berat. Bahkan muncul spekulasi ekstrim bahwa timnas Malaysia bisa saja dihapus atau disuspensi dari FIFA. Isu ini sontak menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Terlebih lagi di kalangan netizen Indonesia yang selama ini geram atas sikap sebagian oknum fans dan media Malaysia yang kerap menyindir dan meremehkan kemajuan timnas Indonesia. Tidak sedikit netizen menyebut bahwa kondisi ini adalah bentuk karma instan akibat terlalu sering menghina dan nyinyir terhadap tetangga. Awal mula kisruh. Pemerintah diduga campur tangan, FIFA mengawasi. Kisruh ini bermula dari laporan sejumlah media Malaysia dan regional Asia yang menyebut bahwa FIFA tengah menyelidiki dugaan campur tangan pemerintah dalam urusan internal FAM, serta kekacauan dalam tata kelola organisasi. FIFA sangat ketat dalam menegakkan prinsip independensi federasi. Jika sebuah federasi dianggap tidak independen dan tunduk pada tekanan politik atau birokrasi negara, maka mereka berpotensi mendapat suspensi atau penghapusan dari keanggotaan FIFA. Beberapa sinyal awal yang menjadi perhatian FIFA antara lain: dugaan intervensi pemerintah dalam pemilihan struktur pengurus FAM, konflik internal yang tidak terselesaikan secara demokratis, laporan audit dan transparansi keuangan yang dianggap mencurigakan, pengabaian terhadap prosedur standar FIFA dalam pengelolaan program pengembangan sepak bola. Jika benar, situasi ini bisa mengarah pada pemberlakuan sanksi administratif hingga suspensi total keikutsertaan Malaysia di seluruh kompetisi resmi FIFA. Netizen Indonesia, karma digital. Tak butuh waktu lama, kabar ini langsung menjadi trending topik di Indonesia. Banyak warganet menumpahkan kekecewaan mereka terhadap perlakuan sebagian netizen dan media Malaysia yang selama ini dianggap meremehkan kemajuan sepak bola Indonesia. Sindiran-sindiran seperti, Indonesia beli pemain, bukan hasil pembinaan. Timnas Indonesia cuma menang di media, di lapangan masih jauh. Pakai naturalisasi bukan solusi. Seringkali datang dari akun-akun Malaysia yang kemudian dibalas warganet Indonesia dengan data dan fakta mengenai peningkatan prestasi timnas Garuda dalam beberapa tahun terakhir. Kini, dengan munculnya kabar potensi sanksi dari FIFA terhadap Malaysia, komentar seperti, Malaysia kena karma, tim nyinyir akhirnya kena batunya, hingga, giliran Malaysia malah hampir dihapus FIFA, membanjiri kolom komentar dan media sosial. Kontras nasib. Timnas Indonesia naik daun, Malaysia meredup. Perjalanan dua negara serumpun ini memang sedang menunjukkan kontras yang mencolok. Di saat timnas Indonesia terus naik peringkat FIFA, memperkuat tim dengan pemain diaspora, dan bersiap menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026, Malaysia justru mengalami kemunduran dari sisi prestasi dan stabilitas federasi. Indonesia terorganisir, visioner, dan naik daun. Ketua Umum PSSI Erick Thohir aktif membenahi sistem dari hulu ke hilir. Pemain diaspora dari Eropa seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, Tom Haye, Sandy Walsh, Justin Hubner bergabung dan memperkuat timnas. Timnas Indonesia berhasil melaju ke babak-babak penting di Piala Asia dan meraih hasil baik di FIFA Matchday. Akademi, fasilitas, dan liga mulai dibenahi secara sistematis. Malaysia terjebak konflik internal. Dugaan campur tangan politik dan ketidakterbukaan pengurus FAM menjadi sorotan. Tidak ada perkembangan signifikan dalam pembinaan usia muda. Prestasi di kancah internasional stagnan atau menurun. Diperparah dengan kisruh internal yang mengancam integritas federasi. Apa kata FIFA dan dunia sepak bola internasional?
Meski FIFA belum rilis pernyataan resmi, sumber-sumber dari media olahraga internasional menyebut bahwa FIFA telah menempatkan Malaysia dalam daftar pemantauan. Jika bukti-bukti pelanggaran independensi federasi ditemukan, FIFA bisa memberi peringatan keras, menangguhkan dana pengembangan dan bantuan teknis, menyuspensi keikutsertaan timnas dan klub Malaysia dari semua turnamen resmi. Dalam kasus ekstrim, menghapus sementara asosiasi dari sistem FIFA, seperti yang pernah terjadi pada Kenya, Pakistan, dan Indonesia 2015. Langkah ini bukan tanpa preseden. FIFA telah membekukan federasi dari berbagai negara karena alasan serupa, termasuk Nigeria, Sierra Leone, dan Zimbabwe. Apa dampaknya jika Malaysia disanksi atau dihapus FIFA? Dampaknya akan sangat serius, baik secara prestise, ekonomi, maupun masa depan sepak bola Malaysia. Timnas Malaysia tidak bisa tampil di ajang resmi FIFA dan AFC. Klub-klub Malaysia dilarang mengikuti AFC Champions League dan AFC Cup. Hak siar, sponsorship, dan pendanaan akan lenyap atau terhenti. Pemain muda kehilangan peluang promosi ke panggung internasional. Citra Malaysia sebagai negara sepak bola akan tercoreng. Pelajaran dari Indonesia, bangun dengan kerja nyata, bukan ejekan. Sejarah mencatat bahwa Indonesia juga pernah merasakan pahitnya sanksi FIFA pada tahun 2015 akibat konflik PSSI dan Kemenpora. Namun dari pengalaman itulah, reformasi besar-besaran dilakukan. Kini di bawah Erick Thohir dan Shin Tae-yong, Indonesia membangun tim secara sistemik dan modern. Yang membedakan, fokus Indonesia ada pada kerja, bukan nyinyir. Alih-alih mengurusi urusan negara lain, PSSI berfokus pada pembenahan regulasi kompetisi, naturalisasi yang selektif dan profesional, meningkatkan kualitas pelatih dan wasit, diplomasi aktif dengan federasi lain dan FIFA. Kesimpulan, karma atau cermin? Apa yang terjadi pada Malaysia seharusnya menjadi cermin bagi semua negara Asia Tenggara, bukan sekadar bahan sindiran atau balas dendam digital. Jika benar Malaysia disanksi FIFA, ini bukan sekadar karma, tapi peringatan nyata bahwa sepak bola tak bisa dikelola dengan politik, ego, atau gengsi kosong. Butuh transparansi, profesionalisme, dan visi panjang. Dan untuk Indonesia, ini adalah saat yang tepat untuk membuktikan bahwa kemajuan sepak bola harus dibangun lewat kerja keras, bukan lewat ejekan terhadap negara lain. Isu penghapusan Malaysia dari FIFA ini bermula dari laporan sejumlah media lokal dan regional yang menyebut bahwa FIFA tengah memantau ketat situasi di tubuh FAM, Federation of Malaysian Football. Beberapa dugaan pelanggaran administratif, keterlibatan pihak pemerintah secara langsung dalam pengelolaan tim nasional, dan konflik internal di federasi membuat FIFA mulai melayangkan peringatan. FIFA selama ini memang tegas terhadap federasi sepak bola yang dianggap tidak independen atau dicampuri oleh pemerintah. Jika terbukti melanggar statuta FIFA, sebuah negara bisa dikenai sanksi berat berupa pengucilan dari kompetisi internasional, pemblokiran pendanaan FIFA, bahkan penghapusan sementara dari sistem kompetisi resmi. Kami tidak segan-segan mengambil tindakan jika independensi Federasi Sepak Bola Nasional dilanggar. Demikian pernyataan resmi FIFA dalam kasus-kasus serupa di masa lalu. Sindiran pedas Malaysia ke Timnas Indonesia. Karma? Tidak bisa dipungkiri bahwa hubungan antara fans sepak bola Indonesia dan Malaysia kerap memanas, baik di dalam stadion maupun dunia maya. Tak jarang media dan warganet Malaysia menyindir pencapaian Timnas Indonesia, terutama ketika skuad Garuda mulai memperkuat diri dengan pemain-pemain diaspora dan naturalisasi.